RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Allah, sama nggak beli julid itu nyinyir, terangin bos, sambil gue jawab dulu nih. Ya, nyambung dulu Ibu ya. Jadi apapun yang kita hajatkan, apapun yang menjadi hajat yang kita inginkan terkabul, itu kunci utamanya adalah kita harus membersihkan hati. Kuncinya itu. Nah, apa salah satu yang kotor di hati kita? Itu adalah sifat kebiasaan kita yang suka gibah. Tadi di sini bos. Oh ini dia. Ayo bos terangin bos. Jadi gibah, dua kata Pak Haji, gibah dan julid itu kesimpulan dari sifat 18 ini. Orang yang gibah itu pasti sifat 18-nya melekat di hatinya. Orang yang julid itu pasti sifat 18 ini melekat di hatinya. Maka kalau sifat ini masih dipelihara, masih bersemayam di hati kita, maka itu menjadi penghambat, penyumbat mengalirnya rezeki, menyumbat mengalirnya hajat yang harusnya sudah sampai. Jadi rezeki itu kan ibaratnya sudah ditakar oleh Allah, sudah ada wadahnya. Jadi toren itu adalah jatah air yang mengalir ke rumah kita. Tandon di atas, toren. Kalau lancar sesuai kebutuhan itu buka kran, ngalir. Kenapa nggak ngalir? Isinya ada, tetap ada. Nggak bisa nyampe ke kita karena di dalam saluran itu tersumbat. Penyumbatnya adalah penyakit-penyakit di dalam itu, di dalam hati kita. Maka ya harus kita logrok, kita bersihin. Nah, salah satunya adalah yang paling dasar itu gibah. Ini di Al-Qur'annya dijelaskan, satu surat itu luar biasa menjelaskannya. Gibah itu ada di surat Al-Hujurat. Ya, panjang lebar membahas tentang membicarakan orang di situ. Terus kalau di hadisnya ada Rasulullah menyampaikan gibah itu seperti halnya kita ini suka makan bangkai saudara kita. Makan saudara, bangkainya kita makan. Nah, gibah itu seperti apa? Gibah itu ngomongin orang lain. Suami istri ngomongin tetangga depan rumah. Suami istri ngomongin samping rumah. Suami istri ngomongin anak. Ngomongin orang lain. Tetangga yang biasa dia nggak punya tempat sampah, buangnya ke kebun kita. Kebun kita masih ada sisa, tetangga kanan rumah kita sampahnya dilempar ke kebun kita. Ngomel kita sama suami, sama istri. Yang dibicarakan kadang itu benar. Dia jelek, kita bicarain, utangnya banyak, kita rasanin, kita omongin. Bener sebetulnya, tapi ngapain dia omongin? Kalau orangnya tahu, marah nggak kita omongin? Bapak berdua ngomongin sampingnya. Maka kalau adabnya kita di Islam itu, Nabi ngajarin kalau bertiga jangan sampai berdua ngobrol. Padahal belum tentu ngobroli Bapak kan ya, tapi kesinggung. Apalagi yang benar-benar dengar dari telinga ngobrolin Bapak. Marah nggak Bapak kira-kira? Marah. Itu kita ngobrolin orang lain. Yang kedua,
bisa jadi ngobrolnya tidak harus ada kawannya. Ngobrol dengan diri sendiri tentang suami. Suami ngobrol sendiri tentang istri. Gibah. Bahasa umumnya namanya gerundel. Gerundelin istrinya. Istriku nih, gimana ini? Pagi-pagi nggak cepet-cepet dapat dalem, nggak cepet-cepet masak. Tiap hari cuma ngontel-ngontel. Itu dibatin sendiri. Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kata Nabi, kita kalau ngibahin orang, itu energi positif kita ditarik pindah. Pahala kita lah ya, ketarik ke orang lain yang kita ngibahin. Energi negatif orang yang kita omongin, ketarik kepada kita. Jadi yang ada di kita energinya negatifnya yang banyak. Jadi kalau kita negatif, walaupun kita ngamalin yang ilmunya RDAY yang mulai bangun jam 00 sampai baca Quran, itu Minus. dikalikan minus kita jadinya minus. Maka kehambat semua negatif tadi itu. Udah sholat, udah Sedekah, udah baca Quran. Kenapa ya hajat gue lemah? Gak mungkin terkabul. Karena lo belum satu suka gibah, suka julid. Banyak tamu RD yang udah pada sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, udah baca Quran, bahkan dia udah tahajud. Mana? Nggak ada yang terkabul. Kenapa? Karena minus, karena dia gibah. Ngomongin siapa? Anak. Ngomongin siapa? Pasangan hidup atau mantan pasangan hidup atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa kalau kita ngomongin Allah? Saya udah puasa, udah sedekah, udah tahajud. Kurang apa ya saya sama Allah ini? Kenapa ya kok saya belum terkabul? Nggak boleh, Pak. Jadi mulutnya harus diplester. Tapi kita berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kayak Nabi Zakaria. Mulutnya ditutup sama Allah selama 3 bulan. Bunting tuh istrinya. Karena dia lihat sama keponakannya, namanya Maryam. Dia tidak ngapa-ngapain, hanya mihrabnya dekatnya sama Allah, semua kebutuhannya dipenuhi. Namanya saya, ibu, bapak juga begitu. Dekat sama Allah dengan cara bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, mulutnya di plaster. Coba ibu lihat deh di YouTube, di TikTok. Itu orang julid semuanya. Orang semua gibah aja. Sayang, pahala kita habis. Saya mau ibu dan bapak gimana caranya bisa gak mulutnya dipelakban sampai terkabul, baru pelakbannya dibuka. Jadi kok mesti beli pelakban? Ya, pelakban dulu. Ini kan bapak enggak. Lihat sesuatu yang bapak gak suka langsung ngomong aja. Apa itu bermanfaat? Enggak, itu malah memperuncing kok. Udah aja ditelan. Utang lunas. Rumah 1000 meter. Mobilnya Hummer. Mobilnya Rubicon. Penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Tanpa harus konten-konten. Udah lah, ngapain lah. Orang kita juga lagi punya hajat. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat apa gede komen? Ya iya, jangan komen. Terutama bapak dan ibu sama ring 1. Ring 1 siapa sih? Pasangan hidup. Saya nggak mau bapak dan ibu lagi romantisnya, tahu-tahu setan lewat, berantem sama pasangan hidup. Gara-gara apa? Ya hal-hal kecil lah apa. Janganlah. Kasihan. Mana mic-nya? Saya nggak punya pasangan itu. Ya itu berarti ibu nggak boleh ribut sama setan. Pegang mic-nya. Ibu nggak punya pasangan hidup. Berarti ibu nggak boleh ribut sama
setan. Jadi kalau setan godain ibu, telan. Iya. 1000 meter rumah gue. Alhamdulillah. Setan godain. Alhamdulillah. Amin. Gitu. Lo mah setan godain malah dilawan. Iya. Setan tuh godain dari mana sih Pak? Dari mata. Lihat konten-konten yang nggak bagus, akhirnya kita ngetik. Dari kuping ya Dari bisa, Pak Haji. kuping. Janganlah. Jadi ibu nggak boleh. Ibu hanya satu. Ya, Pak Haji. Semua ini berempat dan bertiga. Ya, Pak Haji. Jangan gibah. Terutama gibah sama siapa? Diri sendiri. Diri sendiri, gibah sama diri sendiri. Karena bapak sama ibu ini tinggalnya nggak sendiri, berdua. Bapak sama nyawanya bapak. Orang yang suka putus asa, makanya kalau diimpus nggak bisa nancap. Coba bapak putus asa. Bapak ke rumah sakit, minta impus. Masuk gak tuh jarum? Nggak mungkin. Gimana caranya nancapnya? Di jidat. Loh, masuk lo. Karena udah tinggal di ubun-ubun nyawa lo. Kok Pak Haji tahu? Nah, kan gue pernah masuk di ICU, lihat tuh orang pada mati pelan-pelan. Satu-satu mati. Oh, janganlah. Saya mau bapak dan ibu nggak mau mati. Boleh alat kelaminnya mati, tapi nyawanya jangan mati. Ada lagi? Izin Pak Haji bertanya Pak Haji. Hidup suasana. Siap. Pernah saya lihat di konten itu untuk menghilangkan bala yang ada tanda lahir ya, Oh, kalau telet. lalat itu mesti privatnya khusus bos. Karena kalau dibahas di sini live, nanti takutnya viral. Di sini tuh di Indonesia aneh-aneh bos. Diajarin yang benar malah viral. Viral yang ada kita dihujat. Enggak. Kayak tadi nih. Dia tanya nih, Pak Haji, kenapa utang saya nggak lunas-lunas? Kenapa utang saya nambah terus? Karena di alat kelamin kamu ada tai lalatnya. Iya bener. Karena di tetek kamu ada tai lalatnya. Tadi yang ibu tadi. Oh iya. Karena di punggung kamu ada tai lalatnya. Tapi ada tolak balanya. Ada lah. Tapi kan karena dia privat khusus, jadi kita cuma ngobrol berdua, nggak diliput sama YouTube. Enak, kita ajarin. Kalau sekarang diliput sama YouTube gimana? Entah kalau viral rame, kita lagi mau bantuin orang malah. Kadang kita mau berbuat baik karena penonton aneh-aneh bos. Ya gak apa-apa dah, lo buat koleksi dulu ya. Nanti kalau lo punya duit, privat khusus ntar gue ajarin. Banyak bos, orang yang tai lalatnya di alat kelamin, yang tadinya utangnya berlipat-lipat, sekarang lunas dan baksa penghasilan sebulan 10 miliar. 2. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Orang yang belum nikahin anak sekali-kali bangun kuburan nggak akan punya rumah. Nggak akan punya rumah. Sampai tua mati nggak bakal punya rumah. Siapa bilang Pak Haji, gue punya rumah tuh warisan. Tapi rumahnya ada gondronya kan. Kok Pak Haji tahu? Ya kan ini ilmu kearifan lokal. Nah jadi orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Kalau sampai dia bangun kuburan, pasti dia punya utang. Pasti dia gak punya rumah. 2. Ketiga, orang yang belum nikahin anak nggak boleh bedah rumah, bangun rumah. Dibongkar atapnya dibangun, nggak boleh. Utangnya nggak bakal lunas. Gimana caranya? Ada. Kalau di punggung utangnya nggak lunas-lunas. Orang yang punya tai lalat di punggung, bentuknya agak lebar, kalau dia kawin pasangan hidupnya pasti mati, kawin lagi pasti mati, pasangan hidup kawin pasti mati. Kemarin ada tamu RBI yang kawin yang kelima mati, ini mau kawin lagi yang ke-6, jangan nanti mati lagi suami kamu yang ke-6. Ya berarti nggak bahaya. Ini yang lebar, khusus yang lebar, yang tai lalatnya lebar di punggung, agak lebar dikit. Itu kalau dia kawin pasti suaminya mati. Kawin lagi pasti mati. Tapi kan aku mau kawin Pak Haji di hari tua saya. Ya udah nanti tolak balanya ini saya ajarin. Diajarin. Alhamdulillah ini kawinnya ke-7. Udah berapa tahun? Setahun setengah ya, nggak mati-mati. Karena ada tolak bala. Nah maunya saya, ibu jangan sampai belum nikahin anak bangun kuburan. Sebelum nikahin anak bangun rumah, bedah rumah. Ibu lihat, ada gak kontraktor, anak-anak muda kontraktor,
yang kaya raya. Nggak ada, awalnya aja dimodalin orang tuanya. Tapi setelah itu dia kelilit utang. Kenapa? Kan belum nikahin anak. Dia bangun-bangun rumah, nggak boleh. Zaman dulu Bu, zaman nenek saya, ini zaman neneknya dia. Itu yang bangunin rumah tuh selalu orang tua kita, bukan kita. Betul? Jadi yang nebang kayu orang tua kita, yang bangun rumah orang tua kita. Kita nih yang udah nikah tinggal masuk doang. Orang tua kita yang bangun. Orang zaman dulu itu. Makanya kaya raya, jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi pangdam, jadi koram. Tadi malam nih Bu, tamu saya nih, tahun 2011. Waktu dia datang paketnya Sertu, Sersan 1, Serda, Sersan 2. Tadi malam dia bersyukur, terima kasih, satu-satunya dari Bintara yang bisa sekolah perwira. Sekarang dia jadi koramil dan ramil ya, di Surabaya. Mayor. Ini mau sekolah letkol. Dia lagi sekolah di Kemhan di. Saya bilang itu kan pasien RDI semua orang Kemhan, jenderal-jenderal. Dia Pak Haji siap, kenal semua RDI. Jadi ibu paksain, kalau memang putri-putri ibu bapak belum nikah, jangan ngelawan arus. Bangun kuburan, jangan. Udah yang bangun biar kakak kita aja, kita enggak. Takutnya bapak dan ibu utangnya nggak lunas-lunas. Tapi kalau yang udah kebacut apa? Udah terlanjur, akan ada tolak balanya nanti diajarin. Mugar kuburan, jadi waktu dikubur pakai tanah, dipasangin kijing. Nggak boleh Pak, bangun kijing. Tahu kan kijing? Batu nisan, batu. Kalau bapak sama ibu belum nikahin anak nggak boleh. Kalau di kita di RDI nggak boleh, pantang. Atau ngebedah rumah, rumahnya ada rayapnya di atas, ada rayapnya sehingga dirombak, diganti atap baru, nggak boleh. Tapi gimana Pak Haji nanti kalau ambruk? Nanti privat khusus diajarin, ada ilmunya. Pak Haji, tai lalat aku di alat kelamin gimana? Nggak apa-apa, jangan dibuang. Kan sekarang ada buang alat kelamin di Pejompongan, buang alat kelamin di ASMK, Pasar Pagi Lama, ada. Buang alat kelamin. Buang alat kelamin. Buang tai lalat. Buang tai lalat di alat kelamin. Jangan dibuang lah. Saya nggak setuju. Kok nggak boleh Pak Haji? Kesenangan yang buang bisa lihat, saya yang ngajarin belum lihat. Ada tadi tuh bapak-bapak dari Cilegon. Pak Haji, alat kelamin aku ada tai lalatnya, aku udah buang. Ada berapa? Ada 19 tai lalat di alat kelaminnya. Yang buang, yang bersihin perempuan. Ya senangan perempuan lah ya. Jadi buat mainannya. Kiopo kita lalat apa. Akhirnya dibikin apa-apa, aku coba tebak sama si yang bersihin tai lalatnya alat kelamin. Dibikin apa-apa Bu? Yang bisa jawab saya berangkatin umroh tanpa ibadah ada loh. Bonus umroh. Dibikin apa ayo coba. Bisa nggak jawab? Bikin jimat? Bukan. Dibikin makanan. Namanya peyek. Kurang Pak Haji, gimana tuh Pak Haji? Apa salahnya Pak Haji? Toko jualan pakaian. Iya. Gampang Bu. Ibu paksain gimana caranya cebok alat kelamin ibu, cebokannya disiramin di depan toko. Laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Paling atas tuh bacaannya tuh, paling atas baca. Alat kelamin laki-laki jual, tapi ibu nggak boleh ngomong alat kelamin laki-laki jual, harus ngomong namanya apa. Yang ditulis di situ. Saya nerjemahinnya pakai ini, soalnya biar nggak viral. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame-rame untung bersih satu hari 10 juta. Nanti laku 10 juta. Ucap dulu itu. Bisa?
Bu, semua nggak datang se-Jakarta beli barang dagangan ibu. Ada orang nanya, ibu dagang apa? Pasti Tapi beli. nggak usah, kalau udah baca itu nggak usah pakai kacamata. Pakai kacamata. Nggak usah pakai manjur, pakai lebih manjur. Kalau pakai pas diucapin bisa 100 juta untung bersihnya. Terserah ibu mana pilihan, dua-duanya boleh. Satu boleh, yang nggak boleh nggak dikerjain. Bisa? Terus kalau ini toko saya Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya. Itu toko saya pada kena segel Pak Haji, belum bisa bayar. Gimana Kan Pak Haji? ibu belum ngucap, ibu ngucap dulu dong. Besok pagi atau Senin pagi ibu ngucap, nanti nggak akan disegel. Udah disegel, udah. Ya nanti dibuka segelnya. Iya. Bu, Ya Pak Haji. orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan tokonya disegel, tidak akan tokonya dilelang. Orang yang pakai BH-nya dibalik tidak akan tokonya disegel, tidak akan tokonya dilelang. Dibalik sih Pak Orang Haji. yang pakai celana dalamnya dibalik, kalau pertandingan pasti menang, kalau ujian pasti lulus. Kok gitu Pak Haji? Orang zaman dulu Bu, kenapa main bola menang terus? Karena celana dalamnya dibalik. Kalau anak-anak sekarang kan nggak percaya. Sampai Dibalik sih, apa Pak. kalau cadang dibalik? Musrik lah, inilah, apa hubungannya? Iya, ngomongin kotor lah katanya. Hah? Ya ngomongin kotor lah katanya itu jawabannya kalau anak-anak sekarang. Coba sekarang ngomongin nggak kotor, naik mobilnya Grab. Ini kan saya ngomongin kotor, tapi Iya. naiknya Rubicon, naiknya Hummer, ya. Pengen juga begitu Pak Haji. Kita kan ngomongin jorok, tapi naiknya Hummer. Iya. Daripada lo ngomongin nggak jorok, naiknya Grab. Iya, anak-anak Udah ibu ngomong jorok aja, ya. Iya, Ya kali ngomong jorok ya. iya, Jadi kalau ibu telepon saya ngomongin jorok aja sama saya ya. iya, Orang lain begitu, ya. iya. Ada lagi? Iya, itu juga Pak Haji. Satu lagi, Hmm? ya utang yang belum lunas kita ya Pak Haji. Pasti lunas Amin. Bu. Bu, kenapa saya yakin ibu, mbaknya ibu, kenapa utang lunas? Karena ibu alat kelaminnya pulen. Saya lihat tuh, pulen. Ada lagi? Izin Pak Haji, untuk yang centang uang ini, saya kan pernah yang untuk ilmu centang uang. Iya. Itu pernah Uang saya bibit, pakai uang bibit, mesti ada 75, mesti ada 20 ribuan, mesti ada 50 ribuan, mesti ada 75 ribuan, mesti ada 100 ribuan, mesti ada 200 ribuan. Minimal 3, 50, 75, 100. Bohong bacain 10 bos. Minimal 50, 75 sama 100. itu uang sendiri Pak Haji atau bagaimana? Oh. Uang yang dari bibit sini atau kita cari sendiri atau gimana? Cari sendirilah kalau kita khusus yang sedekah ekstrim, khusus yang privat yang saya kasih gratis. Kalau bisa lo dapatnya yang gratis di luar, jangan yang beli, jangan. Kalau beli kan kita mahal namanya. Nggak mau saya maunya yang gratisan. Tidak harus itu Pak sih, tidak harus yang namanya uang begitu itu harus sharingnya. Oh enggak. Yang penting ganjil 3, 5, 7. 3 tuh 50, 75, 100. Oh, baru-baru bos. Jangan duitnya yang leceh, kalau leceh nggak bisa bos, mesti yang baru-baru. Duitnya juga wangi bos. Kalau duit yang leceh boketek bos. Bokelek. Wasem. Jadi maunya gue segepok. Mana ada uang selembar 2 lembar bisa manggil 10 miliar, bohong lah, segepok lah. Gratis Pak Haji, gratis lah, buat apa? Berarti segini berapa sih Pak Haji? 7.500.000, kan 75.000 kali 100 berapa Bu? 7,5 juta. Hah? 7,5 juta. Tuh modal 7,5 juta. Ini 50 ribuan kali segepok berapa? 5 juta. Ini 100.000 kali 100 lembar 10 juta. Jadi dengan modal begini wajar dong bos kalau dapat 10 miliar bos. Tapi yang nggak beli, kalau beli saya nggak setuju. Berarti kita mahar dong, nggak mau. Yang gratisan aja. Bisa nggak Pak Haji? Lah itu yang pada nginep di atas kan gratis nginepnya bos. Tapi pada sembuh. Sakit batu empedu. Batunya udah segini bos. Dokter udah angkat tangan harus dioperasi. Itu sembuh. Namanya Subarno. Ya.
baru 4 hari udah sembuh. Padahal harus operasi kemarin Rebo. Gue bilang jangan operasi. Udah obatin pakai air asinan. Makanya dia kemarin ke dokter rumah sakit Cipto Mangunkusumo ditanya, kok kamu bisa hilang batu empedunya? Iya dok, saya minum air asinan. Ini dokternya mau kemari nih, lagi mau diteliti air asinannya di lab. Gue bilang nggak apa-apa, teliti aja tuh air asinan banyak banget bos. Itu air asinan jadi bisa bikin kaya, bikin manjur. Ada lagi bos? Pak Haji, saya mau nanya Pak Haji, anak saya kalau main sakit gimana Pak Haji, perutnya Pak Haji? Oh gampang bu, kalau Gimana, main Pak? pakai celana dalam ibu nanti nggak sakit. Diapain Pak? Jadi kalau dia pakai celana dalam ibu, mensnya nggak sakit. Maksudnya dia pakai celana saya gitu suruh pakai. Ya, atau digosok perutnya pakai celana dalam Iya ibu. kalau sakit. Nanti nggak sakit. Yang kemarin ngajak sini Pak Haji. Iya, pakailah celana dalam ibu. Nanti kalau udah sembuh, saya pesan 1.000 buat tamu-tamu saya pada mainnya sakit. Dari ibu saya beli, nanti buat tamu-tamu saya gratis. Air asinan Pak Haji, caranya untuk dapatkan air asin tadi? Air asinnya mesti nginep bos. Kalau nggak nginep nggak bisa bos. Saya enak aja mau. Ya. Mesti nginep dulu bos. Ikut Pak Haji kan saya. 9 hari nginepnya di sini. 9 hari bos. Nginep 9 hari dan diriung sama anak yatim. Diriung tiap hari. Kalau nginep sehari mah nggak bisa bos. Ada lagi bos? Lunas aja utangnya. Boleh. Pasti lunas. Pak Haji, barang-barang saya di rumah kan banyak Pak Haji. Itu caranya gimana Pak Haji? Apa? Di rumah stok saya banyak tutup jalan kan. Apa? Stok pakaian di rumah. Banyak. Pertanyaannya apa? Supaya cepet. Oh dilangkahin. Ibu nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, pakai daster. Ibu langkahin. Baju-baju ibu laku. Borong, diborong. Nggak ditawar, bayar tunai. Nanti laku. Ibu naik ke atas. Biar cepat langkahnya kuat, ibu telanjang bulat ngelangkahinnya. Kalau pakai daster takut ibu keserimpet. Bisa gak? Ngomongin dulu. Cara ngomong. Rame, laris, diborong, nggak ditawar, bayar tunai. Apa aja yang ibu mau sebut? Dilangkahin 9 kali. Bisa? Ini foto lama Pak Haji tidak covid jadi. Kalau bisa saya 1 miliar gimana? Itu tadi, ibu tadi bisa nggak berharap? Kita kan suka berharap. Praktekin ilmu ini berharap cair. Praktekin ilmu ini berharap cair. Berarti nggak pernah, jangan dipikir. Jangan dipikirin. Ibu masih mikir bu. Bu, saya nggak mimpi nih bu. Hari ini yang privat dari luar negeri dari mana? Arab Saudi sama dari Brunei. Dia paksain sedekah 10 juta mau privat. Dia barusan, Pak Haji saya mau privat. Ya bentar dulu nih, saya lagi ngajarin tamu-tamu RD dulu yang hajatnya recehan. Kamu kan hajatnya kan gede. Nanti ya, ini yang receh-recehan dulu. Kan bapak sangat recehan sama ibu. Lama-lama jadi gede Pak Haji. Hmm? Lama jadi besar. Gak usah, udah recehan aja. Jangan, nggak mau. Pak Haji ya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Udah, badan saya udah nggak ada yang ini Pak Haji. Gak ada apa? Apa namanya, pengaruh negatif gitu. Banyak lah. Masih banyak. Salah satunya ibu kan suka jengkel sama suami. Iya. Itu yang namanya setan, gak boleh. Istri atau wanita yang suka jengkel sama pasangannya atau jenis, pastilah di badannya ada setannya. Gak boleh bu, harus legowo. Legowo, lapang dada. Ibu gak lapang dada, gak boleh. Harus legowo, sayang. Suapin tuh suaminya kalau makan, disuapin. Bapak makannya apa kalau lahap? Coba pakai tumis kangkung, lahap gak pakai tumis kangkung? Hah? Lahap aja Pak Haji. Cuma kelaparan loh. Habis adanya itu. Artinya itu tumis kangkung ya, Iya. sama ikan bawal laut ya, ikan bawal laut enak ya, ikan bawal laut enak ya warna putih, sama tumis kangkung ya. Maunya lu samain sama gurunya. Satu Pak Haji. Ya, Pertanyaan mana saya. mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Apa yang
sempak dibalik itu apa berlaku juga buat kaum buruh seperti saya? Iya Pak, ini ada tamu RDAY, dia kuli bangunan, pakai cadar dibalik, jatuh dari lantai 12, nggak mati. Kenapa? Karena bajunya nyangsang sama steger, jadi ngegantung. Coba kalau nggak nyantel, mati. Makanya istrinya kemarin testimoni di sini orang Pekalongan. Pak Haji, makasih ya Ibu RDAY ya. Suami saya jatuh dari lantai 12, tapi alhamdulillah nggak sampai lantai bawah, udah nyangsang steger, hidup. Oh, cadar dibalik. Jadi cadar dibalik itu buat biar kita nggak kena santet. Hah? Saya dibalik tuh sana. Ya. Saya pernah liburan jatuh Pak Ji. Iya, tapi kan ibu hidup kan? Biasa tuh mobil ini. Dua kan? Enggak, untung nggak kelindes. Itu Untung nggak ada. nggak kelindes kan? Iya. Padahal tuh mobil ramai, Pak Haji, saya jatuh serimpet kan. Ada orang Semarang bos, pakai cadar dibalik anaknya naik mobilnya masuk tronton, mobilnya hancur, kapnya rata, dianya ke bawah, kena di bawah, nggak mejret. Ibunya kemarin ucap syukur kemarin, orang Semarang. Jadi cadar dibalik itu wajib. Tadi saya hujan-hujanan Pak Ji. Sedekah pembersih WC kalau kita lagi punya hajat wajib. Jadi Bu hajatnya apa? Kasih pembersih WC 100.000. Apa hajatnya Ibu? Kasih dia. Bohong nggak terkabul. Sedekah pembersih WC, sedekah subuh wajib. Kalau habis sholat asar atau sebelum maghrib atau sebelum tidur wajib. Begitu. Sedekah Jumat Barokah 1 juta potong sapi wajib. Saya baru tahu Pak Bu, kalau hari Jumat kita sedekah potong ternak, kalau kita pakai sapi ya, itu orang terkaya di Bandung, dia motong kambing 2 ekor tiap hari Jumat. Nanti dagingnya dibagiin buat jamaahnya. Kaya raya di Bandung. Nah kalau kita dagingnya buat anak yatim, kaki, kepala, kulit, jeroan buat ibu-ibu, bapak buat bikin soto mie. Kalau dia enggak, dibagiin jamaahnya. Kalau saya enggak, dagingnya buat anak yatim, itunya buat tamu-tamu, daging, kaki, kepala, kulit, jeroan. Terus anak yatim kita bagiin beras tiap hari Jumat. Tiap Jumat pokoknya dari uang sedekah tuh kita bagiin beras. Buat apa? Buat tolak bala. Kalau zaman dulu Pak Bu, zaman saya di kampung, namanya beras jimpitan. Ya, kalau di Sunda namanya beras parelek. Jadi buat tolak bala. Karena kita nggak sempat, ya udahlah kita sedekah Jumat Barokah ini 1 juta paksain. Nanti kita beliin sapi kita potong. Nanti kita beliin beras, bagiin buat anak yatim, buat tolak bala. Makanya kan kadang kamu RDAY dari Malaysia, dari Brunei, dari Turki, Dubai, dari Jepang. Alhamdulillah ya Pak Haji, hajat gue terkabul ya. Karena lu gue paksa suruh sedekah Jumat Barokah potong sapi wajib. Ya paksain Bu, wajib. Karena orang terkaya di Bandung, siapa sih Pak Haji orang terkaya di Bandung? Itu yang punya BES Corporation, BES Multi Level Marketing PT BES. Kaya gak? Aduh, kayanya luar biasa. Mobilnya sportnya banyak banget. Dia tiap Jumat motong kambing 2 ekor. Kalau kita motong sapi. Kalau dia daging kambingnya dibagiin jamaahnya yang pada ngaji malam. Kalau kita enggak, dagingnya dibagiin anak yatim sama berasnya dikasih mentah, anak yatim daging dibagiin anak yatim mentah. Nah saya mau bapak dan ibu juga begitu, biar kaya. Kita kayanya bareng-bareng, karena kita motongnya kan sedekah patungan. Kalau dia kan enggak, potong sendiri, uangnya dia sendiri, potong dia sendiri. Nah saya maunya kita bareng, jadi berangkat haji bareng, berangkat umroh bareng, penghasilan sebulan 10 miliar bareng. Nah, gue main begitu, apa-apa kita bareng. Tapi kalau masuk surga lu tahu. Oke? Pak saya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Saya suka lupa gimana Pak itu. Bu, ibu harus sedekahnya di muka. Contoh, Bu, saya beli baju dong, nilainya 100 juta atau 1 miliar, saya bayar di muka. Ibu senang. Coba saya bilang, Bu, kirimin dulu dong bajunya, saya pesan 1 miliar. Ibu juga ngirim ogah-ogahan.
Udah saya nggak kirim jadi satu bulan sampai dari. Ya udah, jalanin sebulan, tapi nilainya digedein. Ibu sedekahnya kurang gede, Bu. Banyak keinginan daripada banyak sedekah. Harusnya banyak sedekah, jangan banyak keinginan. Kita kebanyakan di Indonesia, tamu RDI, banyak keinginan daripada banyak sedekah. Sedekahnya sebulan gopek. Sebulan gopek, sehari gopek. Sebulan jadi berapa? 15 juta. Iya. Tapi pengen sehat, nggak bisa. Sakit-sakitan. Kok gitu Pak Haji? Lah gopek. Harusnya 1 juta dong. Iya 1 juta baru lo sehat, anak lo sehat. Ini enggak gopek. Tapi pengen sehat ampret. Gak ada kan? Berapa gaji lo sebulan? 100 juta. 100 juta sedekahnya cuma 15 juta. Ya kan bisa lah. Minimal 30 juta sepertiganya. Tapi dikasih tahu kan nggak mau, ya nggak apa-apa. Paksain. Sedekah tuh maksa, Bu. Sedekah tuh maksa. Nanti ibu sama bapak nyesel seumur hidup kalau pas udah mati dikubur. Bilang sama Allah, Allah bangkitin saya lagi sebentar aja. Mau ngapain? Mau sedekah. Lah kemarin lo gue kasih umur sampai 70 tahun, 80 tahun, kemana aja lo nggak sedekah? Sekarang uang lo, tabungan lo dipakai tuh sama laki lo, dipakai tuh sama anak-anak lo. Nyesel lo seumur hidup. Jadi kalau kita punya duit buat apa? Disimpan-simpan buat sedekah, Bu. Buat sedekah. Saya juga begitu. Ada uang, bikin yasinan di sini. Makanin anak yatim, bikin juga di rumah. Bikin juga, makanya contoh nih, Bu. Kenapa hotel sekarang banyak sepi? Kenapa hotel Mega Cipayung Puncak rame? Tidak pernah sepi tamunya. Karena dia tiap hari Sabtu malam Minggu ngundang anak yatim nginep di hotel Mega Cipayung Puncak. Setiap minggu ngundang anak yatim ngaji di hotel Mega Cipayung Puncak malam tahajud. Pulangnya besok hari Minggu, ini sekarang lagi tahajud nih di hotel Mega Cipayung Puncak. Hotel yang lain sepi, hotel dia rame. Kalau kita kan nggak mau, Bu, ngundang anak yatim sebulan sekali, seminggu sekali. Contohnya hotel Mega Cipayung Puncak Bogor. Hotel Mega Cipayung Puncak Bogor, tamunya nggak pernah berhenti, penuh terus. Nah, ibu juga begitu. Namanya Hotel Mega Cipayung Puncak, tamunya nggak pernah sepi. Kita kan enggak, sedekah seminggu sekali, janganlah. Paksain. Oke? Ada lagi? Pak Haji, ini tangan. Mana mic-nya? Ini nunggu Pak Haji daging apa, beli suka gatel. Pak Haji. Oh gampang, ambil ludah basi, ludah bangun tidur, ibu uyak 99 hari nanti hilang. Iya, ini gatel, suka gatel, nunggu nambah besar. Gampang. Orang yang tangannya gemuk pasti alat kelaminnya ada jenggernya. Alat kelamin ibu ada jenggernya. Alat kelamin ibu ada jenggernya. Tapi gampang obatnya itu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan kekeker nih situ. Pak Haji gubrak. Tangan nyeri sama. Sama, alat kelamin ibu ada jenggernya. Dari sini ke sini nyerinya. Betul. Pakai apa? Pakai ludah gitu ya. Pakai ludah. Bangun tidur. Iya. Nambah gede kayaknya. Hah? Nanti kalau diludahin enggak, Gatel. ibu sama ibu, nih alat kelaminnya ada jenggernya berdua sama, kan kelihatan dari sini. Oh, ada jengger. Ini acara apa sih Pak Haji? Lagi enak-enak ngebahas kok ada jenggernya. Ayam. Apa? Ayam. Ada ayam. Iya kayak jengger ayam yang bawah. Iya. Ada kecil. Nah, ciri-cirinya di sini suka pegel. Tapi obatnya tadi udah dikasih tahu. Iya. Jadi Pak Haji kalau saraf kejepit Pak Haji, obatnya? Saraf kejepit mandi jam 00. Bos mandi jam 00, nanti normal, jangan dioperasi. Kalau dioperasi ya kejepit lagi. Itu mah Pak, zaman dulu tidak ada orang yang saraf kejepit. Ada nggak? Ada, karena mandinya sebelum azan subuh.
Kalau sekarang kan anak-anak sekarang enggak, mandinya pagi. Pagi-pagi belum mandi, dia keluar rumah, beli nasi uduk, ngantar anak sekolah, bla bla, pulang baru dia mandi. Harusnya mandi dulu dong jam 00. Nanti pulang sekolah nganterin anaknya atau beli jajan nasi uduk buat suaminya, beli pisang goreng buat suaminya, beli ketan urap yang pedas buat suaminya, baru mandi. Enak Pak Haji mandi pandan banget Pak Haji. Ibu enak. Baru kan dingin Pak Haji, sekarang enggak, malah enak. Kalau ibu mandi dingin buat yang perempuan, di alat kelamin ibu dipasang NCB biar nggak dingin, jadi anget terus. Oh nggak NCB listrik, yang jeplak. Baru dingin Pak Haji emang belum aman enggak? Mandi jam 00. Iya. Orang yang mandi jam 00 tiap hari tidak akan kena penyakit. Yang udah sakit sembuh. Iya Pak Haji. Contohnya sakit batu empedu. Contohnya sakit ambeien. Contohnya sakit gula. 500 gulanya. Sekarang Haji Marco gulanya udah 115. Tadinya 500. Barno 380. Sekarang Barno 125 gulanya. Jadi mandi jam 00. Saraf kejepit. Mandi jam 00 bos. Nanti kalau udah sembuh udah gak usah mandi lagi. Nanti kambuh mandi lagi. Ke pandan malah. Ke pandan bos 9 bar. Harus pakai pandan. Iya bu. Orang yang mandi pandan, orang yang celana dalamnya dibalik, orang yang pakai BH dibalik, setiap hari pasti duitnya masuk. Contohnya tukang parkir. Kemarin saya makan di bubur Kuangtung Pecenongan. Saya makan bubur Kuangtung di Pecenongan. Tukang parkirnya cium tangan sama saya, sujud-sujud. Apa yang dilakukan? Emang kenapa mas? Ini kan Pak Haji Dwi. Iya, saya parkir minimal bawa pulang ke rumah setiap hari 300.000. Tiap hari tukang parkir 300.000 minimal. Dalam saya dibalik, kos utang dibalik. Tukang parkir bos, kos kakinya dibalik. Namanya daerahnya Pecenongan, bubur Kuangtung di Pecenongan. Saya makan bubur kemarin. Terus beberapa hari yang lalu saya makan nasi padang Garuda di Jalan Veteran. Sabang. Veteran Garuda. Bukan Sabang ya. Bukan, yang di Jalan Veteran. Saya makan seberangnya dekat Masjid Istiqlal tuh. Ya, seberangnya itu Departemen Dalam Negeri. Itu juga cium tangan. Tukang parkirnya celana dalamnya dibalik, kos utangnya dibalik kok. Itu minimal bawa pulang duit 500.000 tukang parkirnya. Dia pasti nonton. Terus saya makan lagi siput di Bandar Jakarta. Siput Bandar Jakarta, iya. Karyawannya cium tangan. Alhamdulillah dia di samping kerja dapat gaji, dia dapat tip dari yang makan. Celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Jadi celana dalam dibalik itu wajib buat kita. Biar kita tiap hari ada penghasilan. Kos utang dibalik wajib. Tapi Pak Haji mah, kan waktu baru mandi pandan kan wangi. Wangi. Tapi sekarang udah nggak wangi, gimana? Nggak ada bau pandan gimana tuh? Terus bu, mandi pandan terus. Itu nggak ada bau pandan kan, nggak ada bau pandan di pandan dulu waktu baru empel-empel di pandan. Nggak apa-apa, terus cari pandan wangi. Berarti setiap hari 9. 9 lembar. Besok dipakai lagi, simpan di kulkas. Oh, bisa dipakai. Biar awet. Bisa dipakai lagi. Bisa pakai lagi sampai warna coklat. Sampai warna coklat. Bu, saya kemarin makan di rumah makan Medan Baru. Medan Baru. Itu kepala kakapnya tuh seporsi mau tahu harganya bu 650.000 yang gede. Alhamdulillah tukang parkirnya celana dalamnya dibalik. Nah coba ibu pakai celana dalam dibalik. Rumah makan Medan Baru. Medan Baru. Manjur. Gadis yang pakai celana dalamnya dibalik, semua laki-laki kalau tatapan sama kita pasti pada ngaco. Kita lihat, pasti celananya nggak berbentuk. Nah, bapak coba. Ada lagi? Sebelum saya tutup. Cin tadi tanya untuk masalah centong Pak Haji. Di rumah itu ada centong
Mungkin ya. Centongnya mesti yang 200 tahun, kasih lihat. Centongnya mesti yang warnanya gelap, yang udah dipakai 200 tahun. Kita ada. Kita ada 10.000 centong, 20.000 centong. Tuh, kasih lihat. Kayak begitu tuh. Kalau yang ini belum bisa Pak Haji? Belum. Oh. Itu mah buat nabok kontrol. Ini Pak Haji ya, Pak Haji kasih dulu. Iya. Mobil yang bebas 10 juta. Iya. Yang udah tua bos, yang buat manggil yang udah tua. Jangan yang muda, kalau yang muda mah buat ngerokin penyakit. 4 tahunan dulu, boleh. Yang udah 200 tahun. Bisa? Sip.